Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Martina Gaudinsia Tipa dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang, semester 1, kelas 1B. Dan saya Karmelita Patricia Due, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana, semester 1, kelas 1B. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah bimbingan konseling di anak usia dini. Dan kami akan menyampaikan sedikit materi mengenai bimbingan konseling anak usia dini. Pada materi ini kami akan membahas mengenai bimbingan konseling untuk peningkatan penyesuaian diri pada anak usia dini. Pada peningkatan penyesuaian diri anak usia dini, terdapat pentingnya penyesuaian diri bagi anak, di mana pentingnya penyesuaian diri bagi anak ini merupakan dasar pembentukan kepribadian seseorang dan juga terjadi melalui proses interaksi manusia dengan lingkungannya seperti keluarga, sekolah, dan juga masyarakat, dengan bertujuan untuk mengubah perilaku agar sesuai dengan kondisi lingkungannya atau proses individu untuk mencapai keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan dengan lingkungannya. Ada juga permasalahan sosial pada anak seperti maladjustment, egosentrisme, agresif, dan perilaku antisosial seperti negativisme, pertengkaran, mengejek dan menggetak, perilaku sok kuasa, prasangka, serta antagonisme jenis kelamin. Ada juga penyebab pola antisosial seperti sikap overprotektif, orang tua, suka membandingkan, pola asuh otoriter, kurang kesempatan bergaul dengan anak lain. Selain itu, ada juga penanganannya. Penanganannya ini di mana kesempatan untuk bergaul, diajarkan komunikasi yang beragam, motivasi untuk bergaul, bimbingan dari orang tua. Apabila tidak diatasi, akan menimbulkan frustasi pada anak yang berujung pada agresi, psikosomatis, rasionalisasi, dan juga regenerasi. Selain itu juga ada juga pengertian penyesuaian diri. Pengertian penyesuaian diri di sini di mana ada adjustment atau personal adjustment dan juga perilaku yang menyimpang seperti maladjustment. Dan penyesuaian diri juga merupakan proses yang dilakukan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan alam, lingkungan, sosial, maupun dengan supernatural atau Tuhan untuk memperoleh kebahagiaan hidup atau keseimbangan. Selain itu juga anak memiliki ciri-ciri penyesuaian diri yang baik. Ciri-ciri di sini yang pertama pengamatan realistis, ada juga hidup dengan masa lampau dan masa yang akan datang, serta hubungan sosial yang baik, pengalaman dan kematangan, emosional, self-positivisme. Selain itu juga ada ciri penyesuaian diri yang baik bagi anak usia dini. Ada aspek sosiabilitas. Aspek ini di mana anak bekerja atau bermain bersama, menolong atau membela teman, bertindak sopan dan ramah. Ada juga aspek intelektual. Aspek intelektual ini menunjukkan pengertian menaati peraturan, menyelesaikan tugas, menunjukkan aktivitas, berani memperlihatkan inisiatif, serta bekerja teliti dan juga rapi. Ada juga aspek fisik.
Aspek fisik ini seperti bersih pakaian, bersih badan, bersih alat atau bahan yang digunakan. Ada juga aspek emosional. Pada aspek emosional, anak tidak bersikap murung, tidak marah, tidak menangis, tidak menentang guru, dan juga tidak mengganggu serta tidak menyerang. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan penyelesaian diri pada anak usia dini. Atribut anak, umur, mental, gender, dan pengalaman berkembang. Yang kedua, jenis atau tipe hubungannya dengan teman sekelas, teman dekat, hanya kenalan, atau teman baru. Yang ketiga, pengalaman pertama yang dimiliki anak pada awal masuk kelas. Support dari guru, orang tua, dan teman-teman sekelas. Kondisi jasmani, perkembangan dan kematangan, kondisi psikologi, kondisi lingkungan, dan kebudayaan dan agama. Dan pola-pola asuh orang tua sebagai upaya penyelesaian diri anak. Yang pertama, pola asuh yang didasarkan pada prinsip keakraban. Yang kedua, pola asuh dengan prinsip kepedulian. Yang ketiga, pola asuh dengan prinsip kebebasan. Yang keempat, pola asuh dengan prinsip kemandirian. Yang kelima, pola asuh dengan prinsip kedisiplinan. Yang keenam, pola asuh dengan prinsip realistik. Yang ketujuh, pola asuh dengan prinsip emosi stabil. Bimbingan konseling dalam penyelesaian diri anak. Yang pertama, memberi perilaku yang wajar dan tidak menakut-nakutkan anak. Libatkan anak dalam menyiapkan di sekolah. Yang ketiga, melatih anak untuk dapat melakukan sendiri apa yang sudah dapat dilakukannya. Yang keempat, berikan keterampilan untuk menambahkan pengetahuan, mampu keterampilan motorik anak. Yang kelima, perhatian, pengertian, kesabaran, serta dan memberikan penanganan dan pelayanan kepada anak. Penerimaan dan pelayanan terhadap anak sebagai berikut. Yang pertama, menerima anak dengan baik termasuk kekurangan dan kelemahannya. Yang kedua, mampu memberikan pujian. Yang ketiga, memperlakukan anak secara bijaksana yang diwarnai dengan kejujuran. Yang keempat, menciptakan suasana yang aman. Yang kelima, menciptakan suasana hidup yang penuh toleransi. Yang keenam, memberi anak perhatian secara khusus setiap anak. Yang ketujuh, menempatkan anak pada kegiatan kelompok. Yang kedelapan, memberikan kesempatan kepada anak untuk maju ke depan, menyiapkan doa, melakukan permainan yang membuat anak senang. Kriteria penyelesaian diri dan penyelesaian sosial yang baik. Yang pertama, penyelesaian diri, kemampuan menerima dirinya sendiri sehingga ada keseimbangan antara dirinya dan lingkungannya sekitarnya, yang ditandatangani dengan tidak ada sikap bermusuhan dengan sesama, bertanggung jawab, tidak ada kekecohan atau kecemasan. Yang kedua, penyesuaian sosial, kemampuan individu
untuk memenuhi aturan-aturan dan nilai-nilai, berinteraksi dengan lingkungan setiap keluarga, masyarakat, dan temannya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.